Masuk di segmen terakhir kontroversi, Mbak Aisyah, kalau dari Iran sudah menyatakan bahwa mereka tidak mau bernegosiasi di bawah tekanan, apalagi di bawah blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat, apakah pada akhirnya Trump akan paham soal ini? Saya kira Trump ini kan punya zona pemikirannya sendiri ya. Perang ini pun saya kira ini terjadi dan berkepanjangan juga karena adanya kegagalan intelijen dalam meyakinkan stakeholder di Amerika Serikat. Karena pada dasarnya kita lihat pemikiran Donald Trump ini cukup unik gitu ya. Jadi memang Trump ini seolah-olah membuat bubble terkait informasi yang diterimanya. Jadi ada echo chamber yang dibuat sendiri di sana. Nah, permasalahan intelijen tadi saya kira ini ada beberapa permasalahan yang membuat kenapa ini menjadi berbelit-belit dan sangat kompleks. Yang pertama, ketika kita bicara tentang karakteristik dari Donald Trump, ya, kadang-kadang intelijen itu bisa mengumpulkan informasi, diolah, tetapi yang kemudian mengambil keputusan, ya, terkait kebijakan nantinya yang akan diimplementasikan, itu adalah tetap stakeholder, ya, pemerintah presiden dalam hal perperangan ini. Lalu yang kedua, kita bicara juga tentang kemudian unsur-unsur terkait karakteristik pemimpin Trump, ya, bahwa Trump ini sangat percaya pada kemudian media televisi dan bahkan kemudian orang lingkar dalamnya pun itu echoing apa yang diyakinkan oleh Trump. Jadi tadi yang kita bilang ada echo chamber di sana yang kemudian menggaung gitu sehingga informasi yang diterima pun itu kadang-kadang itu sesuai dengan apa yang diinginkan, gitu ya. Lalu yang ketiga ini bisa jadi ada sebenarnya faktor birokrasi juga bahwa sebenarnya Trump ini kan karakteristik yang selalu ingin disanjung dan disenangkan, gitu ya. Jadi bisa kita kira kalau di Indonesia namanya ABS. Jadi apa yang kemudian sampai ke Donald Trump itu diseleksi oleh aide-nya yang ada di sekelilingnya menjadi sesuatu yang sebenarnya hanya diinginkan oleh Donald Trump. Dan itu kan membuat decision making yang ada di dalam Oval Office itu menjadi berantakan sebenarnya. Ditambah influence dari Israel, Mbak? Betul sekali. Saya kira Israel ini cukup menarik karena kita lihat sebenarnya Israel hubungannya dengan Amerika Serikat ini jauh lebih lekat dan lebih kompleks dibandingkan dengan hubungan Israel dengan Eropa. Kalau Eropa hutangnya itu hanya sebatas hutang sejarah, ya. Tapi kalau Amerika Serikat kita tahu bahwa Zionis ini kan tidak hanya kemudian menjadi aktor yang aktif di dalam bisnis Amerika Serikat, ya, keuangan gitu, tetapi juga dalam aktor politik. Banyak sekali presiden yang naik ke atas gitu ya, itu dengan dukungan dari pengusaha yang berlatar belakang Yahudi Zionis gitu ya. Selalu ada lobby Zionis. Betul, betul. Sehingga membuat permasalahannya menjadi lebih complicated lagi. Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Pak Agung, berikan kami gambaran singkat soal perbedaan kekuatan Iran dalam memproduksi senjata. Kan dua-duanya sudah habis-habisan nih, Amerika dengan Iran. Kalau Irannya sendiri empot-empotan juga nggak, Pak? Iran tidak habis-habisan. Amerika habis-habisan alat untuk bertahan dan alat untuk penyerang dari udara. Habis-habisan kenapa? Dia masih punya banyak, tetapi itu 50% sisanya untuk jatah di bagian lain dunia. Sekarang saya gambarkan ada satu aja mengenai rudal, mengenai drone. Iran itu menggunakan drone Shahid 136 pakai propeller, itu banyak sekali. Dan sekarang udah mulai menggunakan rudal Shahid 238 yang menggunakan jet, kecepatan 500 km per jam. Yang jet ini, itu mesinnya dibuatan dari China. China memproduksi mesin ini 1000 buah seminggu. Ya, dan itu sudah dikirim ke Iran. Iran bisa produksinya ya mungkin dia dengan cepat dia bisa merubah menjadi 500 seminggu. Tetapi yang jelas Amerika untuk produksi alat semacam ini kapasitasnya paling hanya 100 buah sebulan. Nah, Iran sendiri bisa 500 rudal Shahid 238 dalam seminggu untuk merakit dan menyiapkan untuk terbang. Jadi bandingkan yang satu membuatnya 100 dalam sebulan, satu 500 dalam seminggu. Karena katanya kapasitas rudal, khususnya drone ya, saya tidak rudal, drone Iran itu sudah pulih kembali ke jumlah semula selama periode ini, periode gencatan senjata dan selama perang. Jadi selama perang 5-6 minggu ini produksi jalan terus itu. Baik, terima kasih Pak Syarki atas gambarannya. Dan terakhir Pak Pitan, what's next after ceasefire yang diperpanjang sepihak oleh Amerika Serikat? Sekarang kita berada di titik mana dan akan menuju ke arah mana menurut Anda? Begini, saya melihat terlalu ramai orang mengomentari perang Iran. Tetapi sebenarnya yang lebih penting bagi negara kita adalah pelajaran apa yang kita bisa tarik dari perang ini. Jadi bukan saja kita komentari perangnya, tapi apa yang kita bisa tarik. Begini, ada beberapa catatan saya. Iran ini negara yang diembargo habis-habisan. Lebih dari 30.000 objek ekonominya kena sanksi, lebih dari 700 BUMN dan pengusahanya diblokir asetnya di luar negeri, 47 tahun disanksi. Tapi dia berhasil menghadapi tekanan, bahkan keroyokan dari asing.
banyak negara lain yang tidak berada dalam tekanan, tidak berada dalam sanksi, tetapi tidak kuat menghadapi tekanan asing. Nah, Indonesia harus ambil pelajaran dari sini. Kenapa Iran yang berada dalam tekanan dan sanksi begitu berat masih bisa bertahan menghadapi tekanan asing? Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat bahwa Iran itu punya cultural defense yang sangat kuat. Ketahanan budaya yang sangat kuat. Nah, selama ini kita kurang memperhatikan perlunya ketahanan budaya bagi bangsa kita. Padahal budaya itu adalah fondasi yang membentuk karakter bangsa kita. Itu yang kedua yang saya katakan. Yang ketiga, saya mau katakan begini. Selama perang Iran ini berlangsung, orang lupa bahwa sudah lebih dari 2.500 orang tewas di Lebanon. Dan itu Israel terus melakukan penyerangan ke sana. Padahal 14 April kemarin dan 23 April itu terjadi perundingan di Washington di antara duta besar Lebanon, duta besar Israel, kemudian duta besar Amerika di Israel itu bertemu di Washington di State Department untuk membicarakan. Topiknya tidak seperti yang kita harapkan. Topiknya bukan bagaimana caranya supaya Israel menghentikan berperang dengan Hezbollah, tapi topiknya justru adalah bagaimana caranya supaya militer reguler di Lebanon itu bisa bekerja sama dengan militer Israel untuk memberantas operasi Hezbollah di Lebanon. Jadi ternyata ada dua medan perang yang berbeda. Tapi yang saya mau tekankan, cobalah kita melihat dan menggali pengalaman, nilai-nilai pelajaran apa yang bisa kita tarik dari perang ini yang bermanfaat bagi bangsa kita. Terima kasih Pak Pitan, Mbak Aisyah, dan juga Pak Syarki atas waktunya di